Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel SMK PGRI Bandung. Masih bersama saya Cimoci dan Bu Astari. Oke, Bu Astari di sini mau ngapain? Ngapain ya? Mau mejeng aja. Enggak deh. Kita mau ngobrol-ngobrol di sini. Ini podcast kedua ya. Podcast kedua bersama Kak Komli. Coba tebak Kak Komli apa nih Bu Astari dari wajah-wajahnya ya. Kak Komli bisnis daring dan pemasaran. Kak Komli itu singkatannya dari ketua Kak Komli. Kak Komli singkatannya Ketua Kompetensi Keahlian. Ketua Kompetensi Keahlian BDP. Seperti yang udah saya sebutkan di podcast sebelumnya, bahwa di SMK PGRI Bandung ini ada 4 kompetensi keahlian ya. Yang pertamanya ada OTKP, kemudian ada BDP, MM, dan juga PBS. Nah sekarang saatnya kita ngobrol dengan Kak Komli BDP. Tepuk tangan. Kita Oke. Kak Komli BDP. Komli BDP. BDP. Apa sih itu? Komli BDP itu apa? BDP itu apa ya? Jadi ya yang tadi Bu Enci bilang gitu ya, BDP itu singkatan dari bisnis daring dan pemasaran. Sebelumnya apa sebelum BDP? Sebelum BDP, nah ya jadi ada nama sebelumnya gitu ya, kita berganti nama. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya pemasaran gitu ya, jadi singkatannya sih PM gitu ya, jurusan atau komli pemasaran gitu. Nah sekarang berganti nama menjadi bisnis daring dan pemasaran. Jadi bisnis daring itu online gitu. Nah jadi kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran itu apa sih? Ya itu jurusan atau komli yang mempelajari ilmu dan keahlian tentang pemasaran, baik itu pemasaran konvensional dan pemasaran secara daring atau online gitu Bu. Jadi ya singkatan ya BDP itu supaya enak aja gitu nyebutnya guru-guru lain. Ibu lagi ngajar di mana? Di kelas 10 BDP gitu kan. Kalau kepanjangan nyebutinnya 10 bisnis daring dan pemasaran. Capek gitu ya. Terus ngajar di mana? Di PBS apa? Perbankan Syariah ngajar di kelas ini apa? Panjangnya jadi kita singkat-singkat aja. OTKP, BDP, MM, dan PBS gitu. Nah, jurusan BDP itu di sini banyak nggak sih Bu siswanya? Lumayan sih kalau untuk kita berapa rombel Bu di SMK PGRI seluruhnya? Untuk rombel kita sekarang ya ada 3 rombel. Kelas 1 ada 1 rombel, kelas 1 itu kelas 2 ya, kelas 11 ada 1 rombel, dan kelas 12 ada 1 rombel juga gitu. Jadi setiap jurusan masing-masing itu ada di kelas 10, 11, 12, satu kelas. Iya gitu betul. Ya. Untuk tahun ini ya karena pandemi memang dilihatnya gitu ya, dari sekolah ini dan sekolah lain memang ada penurunan gitu ya semenjak pandemi gitu, dari jurusan BDP dan yang lainnya gitu, OTKP, PBS dan MM itu ada penurunan juga semua untuk jumlah siswanya untuk saat pandemi kayak gini gitu. Iya gitu. Jadi ya mudah-mudahan pandeminya segera usai ya. Jadi kita bisa tatap muka seperti biasa di kelas lah gitu. Iya. Nah terus kan ini di SMK nih, beda sama SMA ya. Mungkin kalau SMK itu kan mindsetnya tuh udah langsung cari cuan. Betul. Jangan cari kerja tapi cari cuan. Oh iya benar. Maksudnya udah cari cuan ya. Maksudnya ya tetap mencari pekerjaan gitu. Nah biasanya nih yang lulusan dari BDP itu bisa kerjanya di mana aja sih Bu? Kalau untuk jurusan BDP itu biasanya ya lulusannya di bidang pemasaran tentunya. Nah itu biasanya kan karena kita mempelajari tentang cash register atau kasir, biasanya juga ditempatkannya di bagian kasir. Terus mempelajari tentang retail dan mendisplay barang, nah itu biasanya menjadi pramuniaga gitu kan, yang melayani pelanggan di toko-toko gitu, yang mendisplay atau merapikan barang di toko-toko gitu. Terus karena bisnis daring gitu ya, kita juga banyak yang tersalurkan ke admin toko online gitu ya, atau bahkan mereka memiliki bisnis sendiri nih Bu, belajar kewirausahaan gitu ya, produk kreatif dan kewirausahaan
punya bisnis sendiri, ngelola toko online-nya sendiri, adminin sendiri gitu. Jadi ilmunya biasanya terserap ke ya memang ke bagian pemasaran gitu ya. Buat bidang promosinya juga biasanya kayak gitu ya, di media sosial ya sama mengadmin gitu ya, jadi admin toko online gitu. Itu sih biasanya lulusannya bidang kerjanya kayak gitu, Bu Cim. Berarti gak hanya harus kerja di tempat orang ya, tapi bisa buka usaha sendiri, buka lapangan pekerjaan sendiri, tadi ngadmin sendiri, nge-packing sendiri. Awal-awal biasanya begitu, tapi nanti lama-kelamaan udah banyak karyawannya gitu ya, jadi nggak harus dulu kerja di orang. Nah, beli sendiri. Apa? Beli sendiri juga. Terus dapat cuan dari mana? Cuan sendiri gitu. Jadi ya ngadmin sendiri, nge-packing sendiri, beli sendiri. Suka bodor deh. Nah, terus tadi kan yang kerja. Nah, yang SMK juga banyak ya yang kuliah. Ada yang kuliah gitu kan. Nah, selain dari yang kerja terus kuliah, itu biasanya jurusannya apa sih yang sesuai gitu loh? Kalau yang mau melanjutkan kuliah atau pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, jurusan tapi yang sesuai dengan BDP-nya kira-kira jurusannya kemana sih gitu? Buat kalian nih yang misalkan sekarang sekolahnya jurusannya di BDP gitu ya, kalian nanti biar kebayang nih nanti kalau misalnya kuliah mau ngambil jurusan apa, jadi sekarang sama Bu Astari. Nah, kalau untuk yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, pendidikan yang lebih tinggi, jadi SMK itu nggak melulu langsung kerja gitu ya, pilihannya cuma kerja, enggak. Jadi lulusan SMK itu bisa banget melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, mau itu ya kampus negeri swasta atau ya kayak pendidikan kedinasan itu bisa juga gitu ya, nggak melulu harus langsung kerja, bisa ke jenjang pendidikan lebih tinggi lulusan SMK tuh. Nah, kalau untuk yang sesuai sama jurusan BDP Bu, lulusannya biasanya masuknya ke Fakultas Ekonomi yang berhubungan sama pemasaran lagi gitu Bu. Biasanya tuh manajemen juga. Benar, manajemen bisnis biasanya masuknya. Terus ke kalau ke pendidikan gitu ya, yang mau jadi guru ya pendidikan ekonomi. Kayak kalau saya gitu ya pendidikan bisnis. Oh ya, Bu Astari dari kampus mana sebelumnya? Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Ayo, siapa yang sekampus sama Bu Astari di sini? Nggak jauh ya dari Jakarta. Bisa nyasar di Bandung tuh gimana ceritanya? Ceritanya panjang sih, masa mau diceritain di sini ya? Nanti ada di sesi yang lain gitu ya. Perkenalan pribadi ya. Singkat. Singkatnya katanya. Singkatnya aja. Kenapa bisa ada di Bandung gitu? Bukan merantau atau gimana sih, emang mau nyari pengalaman lebih di kota Bandung gitu ya. Saya suka banget kota Bandung gitu. Benar, saya lahir di Bekasi, terus pendidikannya di Jakarta. Tapi emang suka main ke Bandung, Bu. Tapi memang ada keluarga. Ada keluarga di sini, terus jadi suka kota Bandung. Ya udahlah kita pindah ke kota Bandung aja. Dan terus jadi Bu Astari bawa pengaruh juga di keluarganya. Dia kuliah di sana, pas begitu lulus semuanya pindah ke Bandung, bener? Betul. Saya mempengaruhi gitu. Ayo kita ke Bandung gitu. Ngikutin semua. Yang adem sih. Yang gelis, yang kaset. Jadi ke bawah gelis, bukan gelis. Bu Astari tuh nggak bisa bahasa Sunda loh. Jadi kalau misalnya mengajari bahasa Sunda jangan ngaco ya. Ya mohon maaf ya buat anak-anak yang Bu Astari ajarin. Kalau ngomong Sunda, sama saya juga sebenarnya kalau ngomong Sunda tuh dibilang belum bisa banget, tapi kalau orang ngomong Sunda saya ngerti gitu. Tapi kalau untuk ngomong Sunda benar, kadang suka campur-campur karena saya lamanya di Karawang tahu sendiri kan gimana sih bahasa Sundanya, kasar gitu ya. Kalau di Bandung kan lemes gitu bahasa Sundanya. Kita balik lagi ke BDP, kemana-mana ngobrolnya sampai mana ya? Tadi sampai kuliah di UNJ. Ya, Ibu dari UNJ. Nah, yang mau biasanya lulusan BDP itu
masuknya gitu ya, yang sesuai jurusannya, meneruskan ilmunya gitu ya, itu ke fakultas ekonomi gitu. Fakultas ekonomi ada banyak jurusan atau prodi, program studinya gitu. Kayak tadi contohnya manajemen bisnis, terus kalau yang di bidang pendidikan, pendidikan ekonomi, pendidikan bisnis, terus sekarang juga banyak dikembangkan di kampus-kampus itu bisnis online atau ya banyaklah yang berhubungan sama digital gitu ya. Sekarang kan perkembangannya pemasaran itu kan udah di bidang digital atau online gitu, nggak konvensional kayak dulu gitu, cuma di toko offline aja, tapi sekarang orang online gitu. Jadi yang ada tokonya di online itu bisa belanja online, bisa juga kalau misalkan mau ke tokonya ada tokonya. Iya, itu lebih bagus gitu ya. Lebih bagus ya ada toko offline, ada juga yang online-nya gitu. Jadi dua sisi, dua tempat kan lebih banyak kegarapnya. Lebih banyak pasarnya yang terjaring gitu. Iya. Kalau kelebihan dari jurusan BDP dibandingkan dengan jurusan, jangan dibandingin ya. Tapi menurut Bu Astari lah, kelebihan dari jurusan BDP itu apa sih? Menurut saya sendiri, hidup itu kan di bidang ekonomi gitu ya, nggak terlepas dari perekonomian kita tuh hidup. Nah, terus pasti perekonomian apa sih yang ngegerakin? Ya pemasaran itu sendiri kan, jual beli itu sendiri gitu. Jadi perputaran uang kan dari situ gitu. Jadi ya kelebihannya, jadi kalau kita mendalami tentang pemasaran gitu ya, kita akan bisa survive gitu ya di kehidupan kerja gitu, kehidupan kita sehari-hari saat pandemi seperti ini. Benar. Di kegiatan di saat pandemi kayak gini, yang mempelajari ilmu bisnis gitu pasti udah bisa cepat putar otak gimana nih caranya buat cari uang di saat pandemi kayak gini gitu. Walaupun usahanya yang satu tutup gitu ya karena pandemi, ya bisa cari cara lain gitu ya, karena mereka udah ada ilmu pemasarannya, udah ada cara berbisnisnya, mereka udah tahu gitu ya. Tentang pemasaran juga udah tahu gitu. Jadi gak kaget lah gitu karena udah mempelajari tentang bisnis dan pemasaran gitu. Itu sih kelebihan yang saya rasakan gitu ya, apalagi di masa pandemi gitu. Pemasaran itu nggak cuma sekedar barang tapi jasa ya. Betul. Jasa. Produk itu barang dan jasa. Betul. Jadi kayak misalnya seperti ojek online sudah berinovasi sekarang ya, bukan cuma dulu mungkin kita kalau naik ojek itu harus ke pangkalan gitu ya, tapi kan kalau sekarang sudah inovasi baru dengan menggunakan aplikasi online gitu kan. Jadi itu juga termasuk pemasaran jasa antar jemput gitu kan. Nah, tadi kuliah sudah, terus kerja juga sudah dibahas untuk yang jurusan BDP. Kemudian sekarang di SMK PGRI Bandung itu ada nggak sih kegiatan khusus yang berhubungan dengan jurusan BDP? Kalau untuk di SMK PGRI Bandung ya, ini yang ngebedain SMK sama SMA sih Bu gitu. Kegiatan khususnya ya dari praktek-prakteknya udah pasti ya, kan ini kita mengembangkan skill atau keahlian gitu. Jadi kita punya lab ya? Betul, di SMK PGRI Bandung itu ada lab BDP gitu ya, khusus untuk kegiatan praktek jurusan BDP. Di situ ya kita bisa praktek ya, ada ya mesin kasir, terus ada peralatan display barang, terus ya ada komputer yang bisa dipakai buat mendesain segala macam. Dan itu juga diajarin desain itu kan sekarang nggak harus lewat komputer aja sih, udah lewat HP aja kita udah bisa desain gitu ya. Itu ada bermacam aplikasinya, itu ya tinggal gurunya aja sih yang ngajarin gitu. Jadi di lab itu ya ada gitu ya, cuma balik lagi gitu ya, dengan gadget juga sekarang udah bisa kita belajar. Jadi peralatan di lab ada, dari gadget yang kita punya juga udah bisa gitu kita belajar sekarang gitu. Berarti di lab BDP itu layaknya seperti supermarket ya? Iya, tampilannya seperti supermarket gitu. Nanti kalau udah ada dipajang-pajang barang
yang jadi mendisplay barang-barang jualan itu ada tekniknya juga. Ada juga dipelajari. Nggak sembarang naruh barang gitu ya di kategori. Ya, dikategorikan barang-barangnya gitu ya. Terus ngeresekin makanan juga. Gitu. Ya kan ngeresekin makanan juga kan dipisahin yang makanan-makanan, yang non-food, yang bukan makanan juga kayak sabun-sabun gitu kan nggak mungkin satuin sama mie. Iya, kayak gitu emang. Itu tekniknya harus dipisahin gitu, Bu. Jadi ya buat anak-anak yang tahu atau yang di jurusan pemasaran pasti kalau ke supermarket gitu ya nggak mungkin berantakin display yang udah dipajang sama para karyawannya. Jadi kesindir nih aku nih, soalnya kalau belanja bulanan itu kalau supermarket kayak misalnya kita mau beli apa terus nggak jadi, biasanya apa yang dilakukan? Kalau saya taruh aja di mana, misalkan saya tadinya ngambil shampoo misalnya ya, terus pas pikir-pikir kayaknya sampo masih cukup deh buat 5 hari ke depan gitu kan, atau misalkan 2 minggu ke depan gak jadi ya taruh aja di tempat tisu. Maaf ya, justru jangan gitu ya, itu tuh nama kerjaan tau gak, atau disebut apa sih, pramuniaga? Iya, yang karyawan itu disebutnya pramuniaga karena bukan cuma mendisplay tapi kan melayani kalau ada yang bertanya gitu ya. Berarti ada pelajaran mengenai good attitude mungkin? Iya, namanya itu service excellence, pelayanan prima gitu. Oh gitu, ya jadi jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak jadi beli, kalau misalkan raknya masih deket, balik lagi aja taruh. Tapi kalau misalnya raknya jauh, mendingan pas di kasir, maaf ya ini gak jadi. Gitu. Ya jadi udah tahu nih ini barang yang harus dikembalikan gitu. Nggak cari-cari di mana dulu yang berantakan. Jangan diberantakin, jangan ngikutin. Terus tadi itu apa, praktek ya? Terus? Ya, jadi kegiatannya tadi ada praktek di SMK itu ya. Terus yang khusus lagi ada yang namanya prakrin. Praktek kerja industri. Jadi kita kerjasama sama industri di luar sekolah gitu ya. Biasanya kalau BDP SMK PGRI Bandung itu kita bekerja sama dengan industrinya itu PT Yokya Group. Atau kalau di Jawa Barat itu biasanya ada toko Gria gitu ya, Yomart, Yokya. Nah itu kita biasanya bekerja sama dengan industri itu, di mana prakrin ini anak-anak belajar atau praktek secara langsung gitu Bu, menerapkan ilmu yang udah dipraktekkan di sekolah ke industri, dan dari industri itu mereka juga dapat pelajaran lagi gitu ya. Oh ini toh kerja sesungguhnya tuh di industri kayak gini gitu. Mereka tuh menyerap ilmu dari sana di kegiatan prakrin itu. Jadi mereka merasakan kerja selama 3 bulan biasanya kalau sebelum pandemi ini gitu ya. Sebelum pandemi ini masih tatap muka, ya mereka 3 bulan gitu ya kita lepas ke industri, mereka belajar di sana gitu, nggak ke sekolah. Ya ke sekolah paling cuma bimbingan laporan aja gitu kan, nanti ada sidang laporannya di akhir. Nah jadi 3 bulan itu mereka di luar gitu ya, di industri, dari rumah langsung ke perusahaannya di tempat mereka disalurkan. Nyari sendiri atau gimana mereka tuh? Biasanya sudah di plotting dari sekolah sih gitu. Sudah dilihat dari lokasi, jarak dari rumah. Iya betul. Jarak dari rumahnya dilihat. Tidak memberatkan siswa juga ya. Benar gitu. Tapi kalau memang dirasa dibutuhkan gitu ya, sesuatu terjadi dadakan ya tidak menutup kemungkinan anak nyari sendiri gitu. Banyak kok ada yang biasalah yang istimewa gitu, kejadian tidak terduga pasti nanti dicari sendiri gitu ya, pasti sekolah juga membantu gitu. Terus selama pandemi ini kan berarti kita tuh udah 2 tahun hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun itu sekolah online. Berarti itu kalau praktek di sekolah bisa diatasi dengan tetap praktek terbatas gitu ya. Udah pernah kan ya, jadi anak-anak itu terbatas dari misalkan 28 siswa dibagi 2 berapa sesi ya. Gitu. Nah, kalau tadi prakerin itu online gimana, apakah Jogja atau Grianya ngebuka untuk yang siswa gitu ya prakerin di sana atau gimana strateginya? Nah, itu ya jadi di masa pandemi ini gitu ya Bu, prakerin tatap muka itu ditiadakan. Semua industri nggak ada yang nerima gitu ya. Emang instruksinya dari dari pusat gitu ya. Kemendikbud emang prakerin ya udah di stop gitu waktu pandemi. Nah tapi
pas sekarang kan kita harus beradaptasi dengan keadaan ya. Jadi diadakan prakerin online gitu. Jadi kita mengadakan prakerin online. Kebetulan untuk prakerin online sekarang nih lagi berlangsung gitu ya, lagi berlangsung bulan Agustus ini. Enggak, biasanya 2 bulan sih gitu. 2 bulan. Nah, terus ini kalau SMK PGRI Bandung sekarang sedang bekerja sama dengan PT Era Jaya. Jadi prakerin online ya memang lewat Zoom gitu ya, pembelajaran dan prakteknya gitu. Oh gitu. Sampai sekarang masih berlanjut. Iya, sekarang sedang berlangsung. Bulan Oktober. Oh, berarti. Jadi kan sekarang akhir Agustus jadi sampai awal Oktober. Oh, sampai awal bulan Oktober. Jadi 2 bulan. Jadi prakerinnya itu online juga ya karena pandemi sih ini. Terus tadi udah praktek di sekolah, terus prakerin di tempat industri. Oh iya, ada lagi. Satu lagi UKK. UKK ya Bu, ada kegiatan yang khusus lagi di SMK itu UKK. Tapi yang nilainya siapa kalau UKK? Nah, UKK itu sebelumnya adalah singkatan dari uji kompetensi keahlian. Nah, tiap kompetensi keahlian di SMK PGRI Bandung mengadakan UKK juga Bu. Gitu. Nah, BDP itu biasanya UKK-nya dinilai juga dari industri gitu ya. Pengujinya itu dari industri gitu Bu. Oh, ada dari eksternal, dari kita juga. Ada dari internal, ada dari guru gitu. Tapi ada juga yang harus ada gitu ya, harus ada dari yang luar gitu ya, yaitu dari industri. Nah, itu kalau di SMK PGRI Bandung biasanya memang kita yang menguji itu dari staf atau karyawan PT Yogya gitu ya, kerjasamanya itu lagi dengan PT Yogya gitu. Jadi ya gitu sih, bukan hanya PT Yogya aja, kita pernah juga dengan PT Alfamart. Itu PT Alfamart ya. Terus ada juga kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu, jadi nggak terbatas cuma satu perusahaan gitu. Jadi kita bisa mengajukan siapa yang mau menguji di sekolah kita gitu. Jadi pelaksanaannya itu bisa di akhir, internal sama eksternal. Oh iya, di satu waktu gitu maksudnya. Mungkin hari ini internal, besok eksternal. Oh, berarti di beda hari. Ya, terus pengujinya ya nanti datang ke sekolah gitu ya buat menguji anak-anak. Terus ya itu dilaksanakannya saat kelas 3 akhir gitu ya, sebelum anak-anak lulus gitu. Nanti ada sertifikat uji kompetensi keahlian. Itu yang membedakan sih, kan kalau SMA cuma ada ijazah aja. Nah, kalau di SMK itu ada sertifikat skill juga gitu. Jadi itu bisa jadi penguat gitu ya, atau nanti kalau ngelamar kerja mungkin bisa pakai ditambahin sertifikat itu gitu. Nah, tadi udah prakerin, terus praktek, terus prakerin UKK. Ada kegiatan lain seperti misalnya kunjungan industri gitu Bu? Oh ada ya. Kemana biasanya kita kalau kunjin sih katanya kunjin? KKI. Oh KKI. Sorry, kunjin tuh tempat saya di sekolah lain sih katanya kunjin. Iya. Oh di sini KKI. Kunjungan kerja industri. Nah, itu biasanya sama sih, kalau tadi kan prakerin UKK itu beda-beda ya, tiap komli itu gitu ya, industrinya beda-beda. Nah kalau KKI ini sama gitu ya, industrinya yang dikunjungi bareng-bareng sama semua jurusan. Tapi yang di industri itu yang bisa mencakup keempat jurusan gitu. Pasti di tiap perusahaan mencakup semua sih kita gitu ya. Benar-benar. Pasti kan ada di bidang pemasarannya, ada di bidang administrasinya ada kayak OTKP, terus di bidang perbankan syariah kan itu akuntansi, keuangan gitu. Terus di multimedia ya pasti ada gitu ya. Sekarang tuh hampir semua perusahaan tuh ada Instagramnya. Betul. Gitu, Instagram, website itu pasti yang kerja dari tim multimedia. Jadi sebenarnya keempat jurusan di SMK PGRI Bandung tuh ada di sini. Saling disebutnya tuh ada, harus bisa koordinasi, saling apa sih bahasanya? Melengkapi. Keterkaitan. Ada keterkaitan. Jadi bahkan kalau kita bikin perusahaan bisa. Benar. Bisa ya. Bisa. Kalau kita bikin perusahaan itu bisa karena ada pemasarannya, ada nanti dibantu sama yang jurusan BDP, terus
administrasinya ada dengan yang OTKP, terus multimedianya, mendesain apa sih jenis perusahaan apa sih gitu kan, terus terakhir keuangannya dihitung oleh yang jurusan perbankan syariah. Sebenarnya Oh ya benar Bu, ya jadi emang yang tadi Bu Ci bilang ya gitu ya, kita bisa jadi perusahaan. Memang sekarang SMK itu didorong untuk punya TEFA gitu ya, apa tuh? teaching factory gitu, teaching factory gitu ya, tempat perusahaan. Jadi sekolah itu ya jadi lembaga yang bisa menghasilkan juga gitu. Jadi tempat prakteknya ya di sekolah gitu ya, tempat praktek kerjanya juga bisa di sekolah, yaitu nanti ada TEFA Bu, itu lagi dikembangkan gitu ya di sekolah kita ya. Nanti kita bisa masukin podcast juga nih tentang TEFA sekolah ya kalau sudah berjalan gitu Bu. Terus sama ada satu lagi tuh yang sekolah pencetak wirausaha itu. Oh itu memang kegiatan dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah pusat dikembangkan gitu ya. Tapi itu siswa sih itu ya, lebih ke siswa. Benar, SMK itu sekarang ya didorongnya memang jadi pencetak wirausaha gitu Bu. Jadi nggak melulu harus kerja sama orang gitu ya di perusahaan. Ya mereka kalau bisa punya jiwa wirausaha sedari dini gitu ya, dari sekolah, terus nanti pas lulus mereka bisa mengembangkan atau membuka usahanya gitu. Kan kita waktu pas sempat pameran ya waktu itu. Oh iya kita sudah mengadakan pameran bulan apa ya? Tahun kemarin ya kalau nggak salah. Tahun kemarin. Jadi kita ada pameran. Tapi internal ya. Jadi di masa pandemi sih gitu kan, waktu itu pamerannya internal. Jadi hanya dari guru-guru SMK PGRI sama siswa-siswa SMK PGRI dan mungkin sebagian dari orang tua juga ya ada. Jadi terbatas gitu, nggak pameran yang umum gitu kan. Ya betul. Jadi ya sekolah kita juga mengembangkan kewirausahaan gitu ya anak-anaknya. Di sini kan semua jurusan itu, semua komli mempelajari yang namanya pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi ya mereka belajar kewirausahaan gitu. Nah banyak praktek kewirausahaannya juga, terus jadi ada pamerannya. Itu yang dari hasil SPW itu. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah membahas tentang kegiatan-kegiatan di BDP. Nah, sekarang kita tanya nih ke Bu Astarinya. Bu Astari itu udah berapa lama sih ngajar? Terus selain di SMK PGRI mungkin pernah ngajar di mana? Jadi mulai dari kapan ada di sini pengalaman mengajarnya? Kalau untuk saya sendiri gitu ya, saya ini masih termasuk guru baru Bu gitu. Masih termasuk guru baru. Masih muda. Jadi saya bekerja di SMK PGRI Bandung itu sudah terhitung 2 tahun lebih lah gitu ya. Sekarang mah gitu udah 2 tahun lebih. Terus alhamdulillah diangkat sekarang jadi Kakomli gitu. Jadi saya mewakili. Pesat ya. Jadi saya jadi Kakomli. Saya mewakili di sini gitu ya. Ya jadi mewakili untuk di podcast hari ini. Kemudian sebelumnya saya belum ada di sekolah lain gitu Bu. Oh, jadi di sini langsung ke sini gitu. Fresh graduate. Betul. Jadi maksudnya kalau untuk mengajar, kalau dibilang fresh graduate enggak juga Bu gitu kan. Udah lulusan 2017 gitu. Jadi untuk ngajar memang baru 2 tahun udah langsung di sini. Tapi sebelumnya kan pengalaman kerja gitu ya. Saya juga berwirausaha juga gitu. Jadi sampai sekarang wirausaha ya sampai sekarang masih ditekuni gitu ya, walaupun jatuh bangun tapi tetap usaha gitu. Namanya juga usaha ya dari awal. Kalau misalnya langsung pesat sih bukan usaha sendiri namanya ya, kita ikut sama orang, tapi namanya usaha sendiri wajar lah jatuh bangun, nanti juga kita akan menikmati hasilnya. Betul, yang penting ya jiwa wirausaha itu pantang menyerah. Iya betul, sama jangan takut rugi. Betul. Nanti saya perlu belajar banyak sama Bu Astari ini sepertinya. Karena sama-sama masih belajar Bu. Iya, gitu. Karena kalau satu mindsetnya bukan berarti nggak punya jiwa wirausaha, tapi belum mungkin ya, karena saya masih ada perhitungan takut rugi. Gimana? Wajar kan ya Bu? Wajar ya, memang harus dipersiapkan dari awal sih hitung-hitungan. Harus matang gitu persiapannya. Berarti pengalaman mengajar memang baru di sini di SMK PGRI Bandung 2 tahun. Mungkin beda setahun saya sama Bu Astari di sini. Saya masuk 2019. Bu Astari 2020. Sama saya 2019 juga. Saya 2019
saya 2019 tapi awal, jadi di Januari itu kan lagi pertengahan semester. Nah kalau buat pertengahan semester 2 waktu itu, nah Bu Asari masuknya 2019 pas tahun ajaran baru. Iya benar. Juli lah ya. Iya Juli. Sama sebenarnya tahunnya, cuma beda bulannya. Saya mah bukan di awal ajaran baru tapi di pertengahan ajaran. Pertengahan semester sorry. Nah pengalaman ngajar. Nah sekarang apa sih yang diharapkan kepada siswa-siswi di jurusan BDP khususnya dari Bu Asari? Wah, harapannya ya, ini harapan saya sebenarnya besar gitu ya buat anak-anak. Bapak kita berekspektasi tinggi nggak? Iya, buat anak-anak SMK PGRI Bandung, khususnya yang jurusan BDP gitu ya, Omni BDP. Jadi ya saya harap ya tetap giat belajar gitu ya, walaupun di masa pandemi ini gitu ya, jangan menghalangi kalian buat mencari ilmu, menimba ilmu gitu ya. Ilmu itu gak ada ruginya gitu ya, gak ada ruginya buat kalian pelajari. Itu akan sangat bermanfaat ke depannya gitu ya, karena ya ini saya memang pernah dengar gitu ya ceramah ya. Jadi yang tinggi derajatnya itu yang berilmu gitu Bu, bukan yang banyak harta, bukan, tapi bukan yang banyak harta, bukan yang tinggi jabatan, tapi yang berilmu gitu. Itu yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iya, jadi tuntutlah ilmu gitu ya, walaupun di keadaan sulit seperti sekarang jangan menyerah gitu ya. Ya apalagi jurusan BDP nih harus pantang menyerah, jangan takut, tidak boleh malu gitu ya. Maksudnya tidak boleh malu ya sewajarnya aja gitu ya. Kalau emang malu tapi jangan malu-maluin juga. Iya benar. Boleh malu tapi jangan malu-malu gitu. Ya, terus belajar gitu, menuntut ilmu dan diaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat gitu ya. Jangan pelit men-share ilmu. Karena kalau ilmu dipendem tuh nanti lupa. Benar. Jadi kan kalau kita tiap hari kayak saya misalkan yang ngajar gitu kan, materi pelajaran saya selalu diulang-ulang sampai akhirnya ingat gitu. Tapi walaupun kadang juga ada lah yang namanya lupa sedikit gitu kan. Tapi kan kalau sering dikeluarin kan, pertama ilmu kita nggak mandek, kedua ilmu kita nyampe ke peserta didik gitu kan. Terus dia juga dapat ilmunya, dia bisa sebarin lagi. Katanya guru itu pahalanya besar ya. Iya, itu namanya pahala jariah. Pahala jariah yang terus mengalir gitu ya. Walaupun kita sudah meninggal. Betul. Iya benar. Ya, kalau ilmu yang kita ajarkan terus nanti di-share sama orang lain, di-share lagi. Iya, itu jadi pahala jariah buat kita gitu ya. Makanya niatnya juga emang harus mengajar itu ya ikhlas gitu ya, supaya ya itu jadi pahala jariah. Gitu. Mama curhat dong ya. Mama deh. Gak apa-apa, kita kan harus menyelipkan, katanya kan apa sih kalimatnya tuh, sampaikanlah ayat walaupun hanya sampaikanlah walaupun cuma satu ayat gitu. Ibaratnya gitulah. Jadi kita ngobrol di sini juga kalian bisa ambil manfaatnya gitu kan. Jadi intinya ilmu itu sebenarnya tidak ada ruginya kalau misalnya kita mau mencari gitu kan. Terus kita juga harus mau bukan mengaplikasikan, menyampaikan lagi lah ilmunya supaya nggak mandek gitu di kita ya, supaya kitanya juga nggak lupa gitu. Seru banget ya ngobrol sama Bu Asari. Jadi kayak bukan lagi podcast aja gitu, kayak kita ngobrol aja gitu biasa gitu kan. Iya, semoga pendengarnya juga terbawa santuy ya. Iya. Santuy aja gitu kita. Anak Bandung banget nih santuy. Nah, nanti tuh kita tuh podcastnya bakalan tayang setiap hari, malam minggu ya. Jadi kita akan menemani kalian setiap malam minggu, tapi gak cuma dengan Bu Asari, nanti kita akan ngobrol lagi juga dengan kakumni yang lain, atau mungkin nanti ada konten-konten menarik yang lainnya. Misalkan kalian juga punya saran, bisa ditulis di kolom komentar. Kira-kira kita mau bikin konten apa sih gitu kan. Ini memang konten SMK PGRI, namanya memang SMK PGRI, tapi tidak hanya membahas mengenai dunia pendidikan aja ya. Jadi nanti di sini juga kita akan bikin konten jalan-jalan di tempat-tempat bersejarah di Kota Bandung tuh kan banyak ya sebenarnya gitu kan. Terus nanti jadi wadah nih, misalkan kalian juga seperti yang saya sebutkan di kreativitas anak ya, bisa. Jadi kalian kesini punya kreativitas apa, itu bisa jadi di sini tuh bisa jadi wadah gitu buat kalian mengapresiasikannya gitu kan.
Oke, rasanya ngobrol dari tadi gak kerasa gitu ya waktu terus berjalan. Nah, buat kalian yang udah tahu nih mengenai BDP, buat kalian buat kalian yang belum tahu mengenai BDP, kalian bisa tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Kalau ada iklan ya, kita belum ada iklan ya, belum ada iklan. Semoga belum ada iklan. Oke, terima kasih Bu Astari atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di Sama-sama sini. Bunci. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, tapi di luar pembahasan ini. Kita Konten baru ya. Konten baru dong, kontennya banyak nanti ya. Oke, cukup segitu dari saya. Jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, di komen juga, dan satu lagi apa ya? Oh, di share di semua media sosial kamu. Satu lagi deh, dipencet itu loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi atau video-video menarik dari kita. Saya sama Bu Astari pamit. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.